اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني وارزقني فهما اللهم افتح علي حكمتك وانصر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام اللهم نور قلبي بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Al-An'am 154. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-An'am ayat 154. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Summa atayna Musal kitaba tamaman 'alal ladzi ahsana wa tafsilan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan la'allahum biliqa'i rabbihim yu'minun. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. An taqulu innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina wa in kunna an dirasatihim laghafilin aw taqulu law anna unzila alaina alkitabu lakunna ahda minhum faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa hudan wa rahmah faman adlamu mimman kadzdzaba bi ayatillahi wa shadafa anha sanadzil ladzina yasdifuna an ayatina su'al adabi bima kanu yasdifun hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan qul intadiru inna muntadhirun innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai' innama amruhum ila Allah summa yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun sampai 159. Monggo. Terjemahan surat Al-An'am ayat 154. Kemudian kami telah memberikan kepada Musa kitab Taurat untuk menyempurnakan nikmat kami kepada orang yang berbuat kebaikan, untuk menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat agar mereka beriman akan adanya pertemuan dengan Tuhannya. Ayat 155. Dan ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah. Ikutilah dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. Ayat 156.
Kami turunkan Al-Quran itu agar kamu tidak mengatakan kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan sebelum kami, Yahudi dan Nasrani. Dan sungguh kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca. Ayat 157. Atau agar kamu tidak mengatakan, jikalau kitab itu diturunkan kepada kami, tentulah kami lebih mendapat petunjuk daripada mereka. Sungguh telah datang kepadamu penjelasan yang nyata, petunjuk dan rahmat dari Tuhanmu. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling daripadanya? Kelak kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat kami dengan azab yang keras karena mereka selalu berpaling. Ayat 158. Yang mereka nanti-nantikan hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka atau kedatangan Tuhanmu atau sebagai tanda-tanda dari Tuhan atau sebagai tanda-tanda dari Tuhanmu. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu. Katakanlah, tunggulah, kami pun menunggu. Ayat 159. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi terpecah dalam golongan-golongan, sedikit pun bukan tanggung jawab Muhammad atau mereka atas mereka. Sesungguhnya urusan mereka terserah kepada Allah. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin setelah 10 wasiat Allah yang diberikan kepada manusia tadi, baik untuk Bani Israel maupun orang musyrik, ya, sehingga disempurnakan dengan kata-kata ayat summa ataina Musal kitab. Kemudian saya berikan kepada Musa yaitu Alkitab Taurat tamaman yang sempurna, alalladzi ahsana wa tafsila likulli syai'in wa hudan wa rahmatan la'allahum bi liqa'i rabbihim yu'minun. Jadi disempurnakan dengan bahasa ayat ini, ya, bahwa kami berikan kepada Musa Taurat supaya apa? Ya, mereka senantiasa melakukan kebaikan, menjalankan segala sesuatu dan sebagai petunjuk rahmat agar mereka nanti beriman, ya, akan adanya pertemuan dengan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ya, sehingga Rasulullah suruh menyampaikan kepada orang-orang Yahudi, ya, karena kemarin yang ngajak diskusi kan orang-orang Yahudi tadi, ya, bahwa sebenarnya Allah menyempurnakan hukumnya untuk kalian dengan diturunkannya apa tadi? Taurat. Ya sudah, ikuti aja hukum Taurat itu. Dan Taurat itu tidak mungkin akan bertentangan dengan apa tadi? Al-Quran. Kalau ada nanti pertentangan, ya sudah. Makanya kan untuk saat ini, andaikan Taurat mereka bertentangan, ya sudah, memang sudah rekayasa mereka semua. Ya, nah, kembali pada surat Al-Baqarah, mereka berani merubah, ya, dan bukan firman Allah, dia katakan ini adalah bagian dari firman Tuhan. Kemudian turunlah ayat 155, Pak. Wahada, sedangkan ini Al-Quran itu adalah kitabun, satu kitab, anzalnahu yang saya turunkan kepada Muhammad, mubarak yang penuh dengan keberkahan. Ya. Sekarang saya turunkan untuk Muhammad Al-Quran. Kalau orang Yahudi tadi punya Taurat, orang Nasrani punya Injil,
sekarang kami turunkan untukmu, yaitu kitab Al-Quran ini yang penuh dengan apa tadi? Mubarak. Maka nanti dalam ayat yang lain, musaddiqan lima ma'akum, membenarkan terhadap kitab-kitab sebelumnya. Maka Allah sampaikan setelah turun Al-Quran ini, fattabi'uh, maka ikuti Al-Quran. Tidak usah ngikuti kitab-kitab sebelumnya lagi. Ya, ikuti. Berarti mereka mau tidak mau sekarang harus beralih. Yang semula Taurat, Injil harus beralih kepada apa tadi? Al-Quran. Gitu loh. Ya. Wattaqu, dan bertakwalah kalian semua la'allakum turhamun, supaya kalian semua ini mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang sudah eranya Taurat, eranya Injil sudah selesai. Sekarang eranya apa tadi? Al-Quran. Maka mereka diperintah sekarang mengikuti apa tadi? Al-Quran. Baik untuk orang Yahudi, Nasrani, maupun orang-orang kafir Mekah. Sekarang mereka harus beralih kepada ya. Apakah mereka mau mengindahkan nasihat itu? Andaikan sudah kamu sampaikan Muhammad, ternyata nanti reaksi mereka beda-beda. Ada yang menerima, ada yang apa tadi? Kalau sudah seperti itu, tugasmu cuma sebatas apa tadi? Maka dijawab oleh Allah di dalam ayat Al-Kahfi surat 29. Ya. Surat yang ke-18 ayat berapa? Wa qulil haqqu mir rabbikum. Nah, kan itu ya. Ada ayat itu. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina nara ahata bihim suradiquha wa iyastaghisu yughathu bima'in kalmuhli yasbil wujuh bi'sas sarab wa sa'at murtafaqa. Al-Kahfi ayat berapa? Ya, coba dibacakan artinya. Terjemahan Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 29. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhan. Katakanlah kebenaran itu datangnya dari siapa? Yang dimaksud kebenaran di sini adalah kebenaran Al-Quran loh Pak, bukan kebenaran individu loh. Paham ya? Yang dimaksud kebenaran di sini adalah kebenaran apa tadi? Kitab suci ini tadi. Katakan bahwa al-haq, ya, kebenaran ini datangnya dari siapa tadi? Tuhan. Jadi yang dimaksud al-haq di sini adalah Al-Quran, kitab suci. Lanjut. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Ya sudah. Dengan Quran ini kalau kalian mau iman, ya imanlah dengan baik. Nah ini dia. Kalau kamu ingkar, ya sudah. Jangan dipaksa. Itulah. Jadi iman dan tidaknya kalian itu tidak mempengaruhi terhadap Allah. Tidak mempengaruhi tentang kebenarannya Al-Quran. Karena yang butuh itu kita, bukan Allah. Mereka percaya ya monggo, jalankan dengan baik. Kalau mereka tidak percaya pun jangan dipaksa. Makanya di dalam ayat ini dikatakan, ya faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ya sudah, kalau mau iman ya imanlah yang dengan baik, kalau ingkar ya sudah. Tapi dari pilihan Anda antara iman dan apa tadi? Ingkar, paham ya? Antara iman dan kafir, ada konsekuensi yang harus kalian terima masing-masing. Gitu loh. Ya, pilihan Anda itu nanti menentukan kalian di hadapan Allah Subhanahu. Makanya Allah itu Masya Allah, ya, tidak boleh memaksa dalam beragama. Ya, ini dia. Biarkan mereka memilih sendiri. Yang penting kita sampaikan
kalimat-kalimat Allah ini kepada mereka. Mau berpikir enggak mereka? Itu aja. Enggak usah apa tadi? Sampaikan kepada Muhammad. Nih sekarang saya turunkan Al-Quran yang penuh dengan keberkahan, maka ikuti. Tinggalkan kitab suci kalian sebelumnya. Bagi orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy yang kalian masih belum punya kitab suci, nih kitab suci buat kalian. Kan itu ya. Ini yang penting sampaikan aja. Terus reaksinya bagaimana, nerima atau tidak? Ya sudah, tidak usah memaksa-maksa. Allah aja pede kok. Nak iman ya iman dengan baik, nak kafir ya sudah, jangan dimaksa. Cuma Allah jelaskan konsekuensinya. Lanjut ayatnya. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim yang tujuannya mengepung mereka. Terus? Jika mereka meminta pertolongan minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghaluskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Inna a'tadna lidzalimin. Inna sesungguhnya kami a'tadna menjanjikan, menyediakan lidzalimin bagi orang-orang yang apa tadi? Zalim. Tapi Allah katakan, saya sediakan untuk orang-orang yang zalim apa? Naron, neraka. Artinya orang yang ingkar nanti, kalau sampai endingnya tetap tidak mau iman tadi, ya akhirnya kembalinya kepada neraka. Yang mana di situ, di sini dikatakan ahata bihim suradiquha, yang mereka senantiasa dikepung oleh api yang membara. Wa iyastaghisu, jikalau mereka minta pertolongan, yughasu bima'in, dia minta supaya diberi minum, kal muhli yaswil wujuh, maka diberi minum tapi minumnya dari besi yang dipanaskan yang meleleh. Ya, bukan dari air tapi dari apa tadi? Yang meleleh suruh minum. Sehingga tatkala minum maka hancurlah seluruh badannya ini. Setelah itu hidup lagi, minum lagi, hancur. Terus sampai dia bilang, ya Allah lebih baik kau matikan aku. Kata Allah, sudah tidak ada kematian, mati sudah kemarin. Yang dia matinya sudah kemarin tuh. Sekarang mereka selamanya di situ. Sampai berkeluh kesahnya orang penduduk neraka itu minta supaya dia apa? Dimatikan. Tapi oleh Allah sudah tidak ada apa lagi kematian. Ya Allah. Tapi sebaliknya orang-orang yang beriman bisa sarap, itulah sejelek-jeleknya minuman bagi mereka, wasaat murtabakan, dan sejelek-jeleknya tempat transit tadi. Sebaliknya yang beriman tadi, nanti ayat 30, innal ladzina amanu wa amilus sholihah, ya, orang-orang yang beriman, beramal soleh, inna la nudi'u ajra man ahsana amal. Aku ya tidak akan menyia-nyiakan memberi pahala terhadap kebaikan-kebaikan yang mereka tadi kerjakan. Ya, sudah. Sekarang kembali kepada kalian masing-masing. Tatkala kami turunkan Al-Qur'an ini, bagaimana kalian? Sekarang kitab kalian yang sebelumnya harus berubah menjadi apa tadi? Al-Quran. Bagi kalian orang-orang musyrik, orang-orang kafir Mekah, orang-orang Quraisy tadi, nih ada kitab untuk kalian. Ya, karena sebelumnya kalian itu tidak beragama. Kalian juga bukan orang Yahudi, kalian juga bukan orang Nasrani, tapi kalian adalah penyembah-penyembah terhadap apa tadi? Alam semesta. Sekarang ada aturan yang pakem dari Tuhan untuk menata kehidupan kalian. Ya, di antara isinya sekarang kalian diajak untuk mengisahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan Al-Qur'an ini mubarak, penuh dengan apa tadi? Keberkahan. Gitu. Jadi bukan jenangnya saja yang mubarak gitu ya. Nah, jenang mubarak itu sebenarnya ya mengambil keberkahan dari ini tadi ya. Masya Allah gitu. Paham ya Pak? Oke, kita lanjut dulu. Ayat 156. Sekarang reaksi mereka bagaimana? Kan gitu ya. Dengan turunnya apa tadi? Al-Quran. Ini reaksinya orang-orang kafir Mekah. Ya. Reaksinya orang-orang apa tadi? Bukan reaksinya orang Yahudi Nasara. Nah, Yahudi Nasara nanti ada sebagian yang mau menerima, ada sebagian yang apa tadi? Tidak mau, tetap komitmen dengan kitab sebelumnya tadi. Sekarang
Kita lihat reaksi orang-orang kafir Mekah terhadap Al-Quran ini. An taqulu innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina. Dikatakan dalam ayat ini ya 156 di situ 100 betul ya Pak 56 ya. Betul lah 56 tuh. Oke. An taqulu innama ya. Reaksi kalian, janganlah kalian itu dengan turunnya Al-Quran ini ya, agar kalian itu supaya tidak mengatakan ya, innama unzilal kitab ala ta'ifataini ya. Jadi kami turunkan Al-Quran itu agar kalian orang-orang kafir Mekah tidak mengatakan bahwa sebenarnya Al-Quran ini diturunkan untuk dua golongan. Bukan untuk kami, tapi untuk apa tadi? Ya dua golongan tadi yang dimaksud siapa? Yahudi dan apa? Karena memang sebelumnya yang sudah punya kitab itu kan golongan Yahudi dan apa tadi? Sehingga kafir Mekah menolaknya di situ. Loh, yang terbiasa pakai kitab suci kan Yahudi Nasoro, bukan kami. Gitu loh. Ya, bukan kami. Mereka argumennya seperti itu. Untuk diajak supaya mereka mau mengikuti apa tadi? Al-Quran. Ya, artinya mereka menolak dengan argumen yang biasa menggunakan kitab suci itu bukan kami. Kami punya aturan sendirilah, kami punya arus sendirilah dan lain sebagainya. Ya, yang biasa menggunakan kitab suci itu adalah Yahudi dan apa tadi? Makanya ini Quran ini ya diturunkan untuk mereka, bukan untuk kami. Ya, ini wa in kunna an dirasatim laghafili, dan kami pun akhirnya apa? Kami pun tidak akan memperhatikan apa yang mereka baca tadi. Kami tidak pernah memperhatikan yang mereka baca. Makanya kembali lagi ya Pak, sebelum turun Quran itu ya, sebelum Islam datang itu kan mohon maaf ya, orang Yahudi Nasara itu kan aslinya kan mereka yang tinggal di Jazariyah daerah Mesir sana tuh Pak. Musa, Isa itu loh. Ya, Bani Israel ini loh. Ya. Nah, kemudian dalam kitab mereka itu nanti akan ada nabi akhir zaman dan lain sebagainya yang turunnya memang di Mekah itu kan. Hanya mereka kan hijrah, ada beberapa di antara orang Yahudi Nasara itu hijrah yang kemana tadi? Ke Mekah, ke Arab. Berarti mereka kan orang Yahudi Nasara ke Arab itu kan maksudnya itu kan bukan pribumi Pak. Yahudi Nasara itu. Yang pribumi kan orang siapa? Orang Quraisy tadi. Suku Quraisy, suku Arab itu Quraisy tadi mayoritas. Sehingga tatkala belum Islam, yang disebut orang yang beriman itu ya orang Yahudi dan orang Nasrani. Orang Yahudi Nasrani itu menganggap orang Quraisy itu orang kafir. Itulah, menganggap kafir. Orang Yahudi Nasrani menganggap orang Quraisy ini orang apa tadi? Karena tatkala sebelum Islam, sebelum Quran, yang iman itu adalah orang Yahudi dan orang apa tadi? Sehingga orang Yahudi Nasara tatkala datang ke Jaziriyah Arab, mereka banyak penduduk situ yang masih menyembah berhala dan lain sebagainya, sehingga mereka menyebut orang apa tadi? Nah, itu disebut orang apa tadi? Mereka bertengkar Pak, antara Yahudi Nasara dengan siapa tadi? Ya, karena orang Yahudi Nasara tadi punya kitab suci, sedangkan orang Quraisy tadi tidak punya apa tadi? Biasanya gitu. Ya, ini. Mereka bertengkar, bla 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 bla. Ya, akhirnya apa? Dari segi apa tadi? Karena mereka orang Yahudi Nasara ini adalah bukan penduduk, berarti kan secara mayoritas mereka kalah. Ya, mereka apa tadi? Kalah. Satu-satunya yang bisa diandalkan oleh orang Yahudi Nasara itu ini apa? Yaitu turunnya Nabi akhir zaman.
Satu-satunya hanya itu. Yang bisa membawa kemenangan itu Nabi siapa? Akhir. Nah, ternyata mereka dalam kitab suci mereka diterangkan Nabi akhir zaman membawa kedamaian, kemenangan, kebahagiaan dan lain sebagainya. Mindset orang Yahudi Nasara itu Nabi akhir zaman itu dari golongan Bani Israel. Ternyata malah turunnya itu dari keturunan orang apa? Quraisy. Gitu loh. Sehingga mereka yang semula nunggu-nunggu ini karena bukan dari Bani Israel, mereka tidak mau menerima. Paham tidak Mas ini? Mereka tidak mau apa? Makanya sekarang Rasulullah itu dakwahnya dua kafir sekarang. Kafir dari apa tadi? Penduduk asli orang Arab. Dan kafirnya siapa tadi? Yahudi Nasara. Pak jelasin dulu di awal seperti itu. Gitu loh. Nah, orang Quraisy nanti sudah memang tidak senang dengan orang Yahudi apa tadi? Maka tatkala Rasulullah baca Quran pun dia bilang, ini kan untuk mereka yang biasa bawa gituan. Gitu loh. Jangan buka surat Al-Baqarah ayat 89. Ada keterangannya dalam Quran. Dijelasin seperti itu. Ya. Al-Baqarah ayat apa? Jadi biar tahu kronologinya gitu loh. Ya, maka nanti ayat yang 100 berapa tadi? 156 ini yang diajak diskusi itu adalah orang-orang kafir Mekah, bukan orang-orang kafir dari ahlu kitab enggak. Tapi orang-orang kafir apa? Al-Baqarah ayat berapa? Ya coba dibacakan artinya. Gila. Terjemahan surat Al-Baqarah ayat 89. Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran. Mereka di sini siapa? Ahli kitab. Kalau kita lihat kronologi ayat sebelumnya itu loh. Berarti orang Yahudi dan apa? Nasrani. Dan tatkala datang kepada mereka, mereka di sini yang dimaksud siapa? Nah, Yahudi dan apa? Datang kepada mereka apa? Kitab di sini apa? Al-Quran. Paham ya? Jadi semula sebelum ada Al-Quran, kitab suci mereka Taurat dan apa tadi? Ya, tadi mereka bertengkar dengan penduduk asli Arab tadi. Mereka menang pakai kitab suci. Dengan orang Arab kan penyembah tidak punya kitab suci tadi. Hanya dia nunggu-nunggu Nabi yang membawa kedamaian kemenangan. Turun ayat ini tuh. Ya, lanjut. Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Nah, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Berarti kan membenarkan Taurat dan apa tadi? Injil. Al-Quran itu isinya membenarkan itu semua. Terus. Sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Sedangkan sebelumnya orang Yahudi Nasrani itu meminta kepada Allah supaya menang melawan orang-orang apa tadi? Siapa yang disebut orang kafir di sini? Orang bertengkar. Ya, jadi sebelum turun Al-Quran, sebelum Islam datang, sebelum Nabi Muhammad ini datang, yang disebut iman taat itu ya orang Yahudi dan apa tadi? Jadi mereka sebenarnya menunggu datangnya Quran ini tadi, menunggu Nabi akhir zaman. Nunggu banget mereka. Tapi ya lanjut Pak. Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui. Setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui. Mereka tahu itu betul Nabi akhir zaman. Kan gitu ya. Tahu benar. Apa yang terjadi pada mereka? Mereka mengingkarinya. Sekarang mereka apa tadi? Kenapa dia ingkar? Pertanyaannya kan gitu ya Pak. Karena Nabi diturunkan bukan dari Bani Israel, malah diturunkan dari golongan orang kafir menurut mereka. Loh, orang Quraisy kan sebelumnya tidak beragama tadi. Gitu loh. Bertengkar kok malah sing pembela, pembawa kemenangan kok malah dari mereka. Ya gengsi dong. Paham ya maksudnya? Gengsi.
Nggak mau mereka. Padahal sebelumnya ini ditunggu, setelah didatangkan malah mereka apa tadi? Makanya dakwahnya Rasul itu dua ini. Ya, mensosialisasikan agama kepada orang Yahudi Nasara dan mensosialisasikan agama kepada siapa tadi? Kafir Mekah. Yang jenengan tahu ayat tadi, oh ternyata ini yang nolak ini diskusi ayat ini adalah kafir Mekah. Ya, jangan supaya mereka itu dengan Quran itu dia mengatakan ini bukan untuk kami, ini untuk golongan dua golongan itu. Dua golongan yang dimaksud tadi siapa? Yahudi dan apa tadi? Karena jangan tidak paham ini kan bingung dua golongan. Artinya apa gitu loh. Sedangkan mereka sendiri menganggap kami tidak pernah baca kitab suci. Ya, bahkan kami digelari oleh orang Yahudi Nasara orang umi kami itu, orang buta, huruf tidak bisa baca. Kalau sekarang malah dikasih apa tadi? Ya Allah, ya. Fa'la'natullah alal kafir. Maka di akhir ayat 89 laknat Allah terhadap orang-orang yang apa tadi? Kafir. Paham ya, Pak? Bengges saya ke sana. Karena ayat ini tadi dikatakan mereka kok menolak bahwa kitab ini cuma diturunkan untuk dua golongan sebelum kami. Yang disebut sebelum kami itu adalah Yahudi dan Nasrani. Ya, wa in kunna an dirasatim laghafilin, sedangkan kami ini tidak pernah apa tadi memperhatikan, tidak pernah membaca daripada kitab suci. Maka ini ya berarti aslinya bukan untuk kami, kata orang kafir Mekahnya. Ini ya diperuntukkan untuk siapa tadi? Yahudi dan apa? Yahudi Nasaranya nolak. Karena apa? Rasulullahnya bukan dari golongan tadi. Wah, bulat berapa ya. Ya Allah, itu tantangannya kan Nabi itu di situ. Ya. Oke. Ayat 157. Autakulu atau orang kafir itu mengatakan, ya, lau anna unzila alaina alkitab, seandainya diturunkan kepada kami alkitab, lakunna ahda minhum, pasti kami lebih ya mendapatkan hidayah petunjuk daripada mereka. Kalau memang itu kitab untuk kami, pastinya kami ya lebih hebat daripada mereka. Artinya, ya mereka orang-orang kafir Mekah juga menolak tentang apa tadi? Al-Quran itu. Ya awal-awalnya seperti itu, Pak. Akhirnya apa? Koma ya, itu berhenti dulu. Sudah. Pembahasannya sudah beda dulu. Berhenti dulu, berhenti. Ini pembelaan Allah, pembelaan Rasul. Ya. Karena mereka menganggap ini untuk dua umat sebelum kami. Andaikan memang itu untuk kami, pasti kami lebih hebat daripada apa tadi? Faqad ja'akum bayyinatun mir rabbikum wa hudaw wa rahmah. Maka sungguh telah datang kepada kalian bukti yang nyata dari Tuhan kalian, hidayah dan rahmat. Ini adalah bukti nyata dari Tuhan. Ini adalah hidayah. Ini adalah apa tadi? Kalau kalian menolak, kalau kalian tidak menerima ini semua, hati-hati kalian. Kan gitu ya. Hati-hati. Ya. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillah zidhum adaban fawqal adabi bima kanu yufsidun. Nanti dalam surat An-Nahl dikatakan gitu. Orang-orang yang ingkar menghalangi manusia dari jalan Allah, maka Allah berjanji kami tambahkan kepada mereka siksaan. Ya, demi siksaan disebabkan karena apa? Karena mereka selalu berbuat apa tadi? Kerusakan. Jangan, ini bukti nyata, ini kebenaran bahwa Al-Quran ini memang adalah hidayah rahmat untuk kalian. Ya, rahmat. Sebenarnya kan ini sesuai dengan janji Allah, Pak. Dulu itu Allah berjanji kepada Nabi Adam. Nanti suatu saat menjadikan pelajari ya nasihat-nasihat Allah untuk Nabi Adam tatkala Adam mau turun dari surga. Itu ada pembekalan-pembekalan dari Allah. Saya tahu dibahas tema itu.
Jadi nak ngundang pengajian sok jajal ngaji, suruh ngaji tema itu, Pak. Pembekalan Allah terhadap siapa tadi? Nabi. Tatkala mau apa tadi? Turun dari apa? Itu salah satunya, itu asik banget ya. Ayat Al-Baqarah ayat 28 itu loh, Pak. Mohon maaf, 3 ya. 38. Qulnah bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Itu nanti ada ayat itu. Allah berfirman, ihbitu minha jami'a. Kalau itu turunlah kalian semua dari surga. Jadi ya. Allah memberi nasihat dulu kepada Nabi Adam. Ya. Fa imma ya'tiyannakum minni, maka nanti kalau datang kepada kalian ini di sini siapa? Anak keturunannya siapa? Adam. Apa datang kepada kalian? Dariku hudan, hidayah. Kan itu ya. Nah, datang nanti kalau datang kepada kalian, ya, aku mendatangkan kepada kalian hidayah. Faman tabi'a hudaya, maka siapa yang mengikuti hidayahku, kata Allah, siapa yang mengikuti apa? Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah, bentuk hidayahnya Allah itu apa? Turunnya para nabi dan turunnya kitab suci. Gitu loh. Turunnya nabi dan turunnya apa tadi? Kitab suci. Nah, sekarang kitab sucinya sudah diturunkan nih. Gitu ya. Bagaimana reaksi manusia? Yang mana manusia ini adalah keturunannya siapa tadi? Ya. Mau ngambil enggak mereka? Gitu. Kalau mereka mengambil, Allah menjanjikan fala khaufun alaihim walahum ya. Soalnya gini, Pak, Nabi Adam itu kan lahir dalam zona nyaman banget, tau? Di surga gitu loh. Segala kebutuhan ada, bla 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 bla. Nah sekarang di dunia itu beda dengan di surga. Kalau tidak kerja, kamu tidak akan makan di dunia itu. Kan beda ya? Beda dengan di surga. Sehingga ini jadi kekhawatiran Adam dan Hawa. Terus bagaimana kehidupan kami nanti di dunia? Di sini semua serba dilayani dan lain sebagainya. Sekarang turun dalam satu tempat yang mana ini beda sekali dengan apa tadi? Allah hanya berpesan. Itu pun karena cerdasnya Adam dalam memberikan argumen di hadapan Allah, Bapak. Sehingga walaupun diusir itu tetap masih disayang Nabi Adam itu. Kalau enggak yo los gitu aja kan. Ini berarti kan murni tidak kesalahan Adam, Bapak. Nah, gitu. Nah, selama ini kan jenengan nyalah-nyalahnya Adam terus. Oh, bapak iki guru-guru bapak iki tinggal nang ndi no. Mbok yo biyen rasa mangan kulti awake dhewe tinggal di mana. Aduh ya Allah. Itu. Belajari tentang Nabi Adam dengan sempurna biar tidak salah paham. Ben orang nyalah-nyalah mbah. Loh, dosa terbesar kan nyalah-nyalah mbah toh. Ternyata buktinya apa? Allah memberikan nasihat sebelum turun. Berarti kan memberi bekal toh, Pak. Diusir tapi diberi bekal. Itu gambarannya gimana, Pak? Nah, memang benci kan ya sudah pergi. Enggak, ini enggak kasih bekal. Dan di antara salah satu bekalnya apa? Nanti anak turunmu sampaikan kepada mereka. Kalau hidayahku datang kepada mereka, kok dia mau mengikuti hidayah, fala khaufun alaihim walahum, maka dia tidak akan ada takut, tidak akan sedih. Happy-happy aja, tinggal di mana. Tapi ayat 39-nya dikatakan walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina, sedangkan mereka yang ingkar mendustakan ayat-ayat kami yang disebut hidayah tadi, ya mohon maaf, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya Allah. Maka dalam ayat ini dikatakan ya, telah datang kepada kalian bayyinah dari Tuhan kalian huda wa rahmah. Faman adlamu mimman kadzdzaba bi ayatillah wa sadafa anha sanajil ladzina yastifuna an ayatina su'al adabi bima kanu yastifun. Sehingga Allah memberikan ancaman kalau sampai kalian mendustakan ayat-ayat kami ya.
Padahal ini adalah suatu kebenaran. Kalau sampai siapakah yang lebih dolim daripada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling darinya. Jadi orang yang paling dolim ya tadi. Mereka ingkar terhadap ayat-ayat Allah, bahkan mereka berpaling, ya tidak cuma sebatas tidak mau iman, tapi mereka juga berbuat maka Allah mengatakan kami akan membalas kepadanya, yaitu orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat kami dengan azab, ya su'al adab, sejelek-jeleknya adab, bimakan yastikun, disebabkan karena mereka selalu beringkar atau berpaling. Dinasihatin lagi supaya mau menerima apa tadi? Oke. Ayat 158. Hal yang duruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Ternyata di sini dikatakan apakah yang mereka tunggu-tunggu itu, ya, hanyalah kedatangan apa? Malaikat kepada mereka, atau kedatangan Tuhanmu, atau sebagian tanda-tanda dari Tuhanmu. Gini, Pak. Oke, berhenti 3 dulu. Yang mereka tunggu-tunggu tadi apa? Kedatangan siapa? Malaikat. Atau kedatangan apa? Tuhanmu, atau tanda-tanda sebagian dari apa tadi? Jadi mereka yang ingkar, itu diantaranya mereka bilang, aku mau percaya kalau Quran ini kitab suci, kalau yang datang tuh malaikat langsung ngomong, ini memang kitab suci. Satu. Ya. Orang Arab tadi, kafir Mekah, baru mau percaya ini adalah betul-betul kitab suci untuk mereka, kalau yang datang langsung siapa tadi? Yang kedua, atau kedatangan Tuhan. Itulah. Atau tanda-tanda apa tadi? Kedatangan apa? Sebagian tanda-tanda dari kedatangan. Ulama bilang, sebagian tanda-tanda dari kebesaran Tuhan itu adalah dia akan baru percaya terhadap Quran setelah malaikat jabut nyawa itu datang, baru mau mengakui apa? Benar. Ini loh orang yang ingkar terhadap Quran. Ya. Kayak orang-orang ya Nasara itu kalau dalam kitab surat An-Nisa itu kan gitu. Mau pertama baru mau percaya Isa itu nabi kalau sudah malaikat penjabut nyawa dah. Nah sebelum ini mereka pasti menganggap Isa itu sebagai Tuhan terus. Tapi nanti tatkala sakratul maut dia baru bilang, oh iya ya, ternyata Isa itu bukan tuh. Sama orang-orang yang ingkar terhadap Al-Quran baru mau ngakui Quran itu kalau sudah apa tadi? Makanya untung panjenengan sebelum meninggal sudah mau apa tadi? Berinteraksi dengan Al-Quran, Pak. Maka ini pilihan-pilihan Allah. Gitu loh. Banyak di antara kita yang malas untuk berinteraksi dengan apa tadi? Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah yang mereka mau berinteraksi dengan apa tadi? Fatir 32. Surat yang ke-35, Pak. Dijawab oleh Allah loh. Ya. Di situ dikatakan mohon maaf ya. Wa warisahum. Fatir 35 ayatnya ayat 32. Sampai kemudian Fatir. Summa awrasnal kitab alladhina astafaina min ibadina. Ya ini dia. Coba dibacakan artinya pendek yang awal saja. Surat Fatir ayat 32. Kemudian kitab itu kami wariskan pada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Maka Al-Quran ini kami wariskan, kami berikan kepada orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Ya Allah. Jadi tidak semua orang diberi kesempatan oleh Allah untuk mau tadi berinteraksi dengan Quran. Sekali lagi Pak, hanya pilihan-pilihan.
Yang pilihan saja pun nanti dikelompokkan lagi oleh Allah. Yang pilihan ini loh. Kan ya? Kelompokkan lagi. Yuk, lanjut. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri. Hamba pilihan Allah tadi, yang kami beri kesempatan baca Quran, belajar Quran, tapi mereka tetap juga ada di antara mereka yang tetap berbuat dolim. Ada apa? Hafid Quran, gemar baca Quran, tapi tetap berbuat sah. Itu yang namanya dolimul linafsi. Gitu. Ya. Sering baca Quran, tapi dengan tetangga tetap tidak respect. Ya. Mukanya kelihatan terus, suka buka aibnya orang, jadi tidak suka bicara. Itu berarti masuk kategori apa tadi? Dolimul linafsi. Yang kedua, lanjut. Ada yang pertengahan dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Ya, terus? Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Nah, tiganya? Mereka akan mendapat ayat 33. Mereka akan mendapat surga Aden. Jadi 3 golongan tadi, orang yang dolim, pertengahan, dan yang gemar melakukan kebaikan, endingnya tetap surga semua. Karena iman terhadap apa tadi? Cuma nanti diterangkan dalam hadis yang dolimul linafsi ya transit sih, kan itu ya. Nah, ya masuk surga tapi apa tadi? Transit. Gitu. Baru setelah bersih masuk apa tadi? Tapi endingnya masuk surga tetap. Paham ya ini? Yang muktasid imbang itu kan ibarat baik buruknya sama gitu. Ya, itu nanti dapat syafaat. Akhirnya juga masuk apa tadi? Baru yang golongan yang ketiga itu Pak, sabiqum bil orang yang gemar melakukan kebaikan, yang duluan. Ini wes istimewa Pak. Ibaratnya dulu saya ngaji ayat ini, guru saya bilang, dia sholat, tapi yang dia lakukan bukan sholat sendiri, pasti dia berjamaah. Itu golongan yang ketiga. Ya. Nah, yang tengah-tengah kan yang penting sholat. Tengah-tengah itu loh, yang penting apa tadi? Yang golongan teluh mau, kalau tidak jamaah, tidak mau. Karena yang diambil tuh yang paling istimewa. Tidak tahu jangan masuk yang mana ini. Kelihatan yang ketiga tidak masuk kita. Tidak masuk. Nah, karena nanti yang ketiga itu tanpa hisab. Larinya tanpa hisab. Yang 1, 2 tadi dihisab. Tapi yang nomor 2 tadi mudah hisabnya. Yang nomor 2. Nah, paling yo level-level kita naik-naik yo paling muktasib tadi lah. Yang ini. Nah, untuk yang ketiga ini sulit oleh masih banyak negatif thinking, pikiran yang jelek dengan orang itu masih dolimul linafsi sebenarnya. Nah, artinya kita beruntung iman dengan Quran tapi tidak menunggu kita mau apa tadi? Meninggal. Sedangkan mereka orang-orang yang ingkar Quran yang sudah farah tadi, mereka baru mengakui Quran ini benar kalamullah, kalimatul haq tadi setelah tanda-tanda Tuhan datang kepada ya Allah. Paham ya ayat 158 ya Pak? Gitu loh. Setelah tanda-tanda Tuhan datang kepada apa tadi? Atau setelah melihat Allah sendiri. Lu melihat Allah ini kapan? Melihat Allah kan berarti kematian, teman. Gitu loh. Kedatangan malaikat itu juga ada 2 makna. Ada langsung datang bawa Quran, ada berarti malaikat penjabutnya. Artinya apa? Mereka baru mau percaya kalau kondisi sakaratul maut seperti itu. Nah sekarang bagaimana? Apakah Allah tetap menerima mereka? Baru percaya setelah datangnya apa tadi? Malaikat tadi. Maka ayat itu dilanjutkan, yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha. Maka tatkala sudah datang tanda-tanda malaikat tadi, tanda-tanda kebesaran Allah kepada orang ini baru mau iman, maka imannya tiada guna. Coba lihat, imannya tiada karena sudah sakaratil, sudah mau menikah. Itulah. Ya mohon maaf.
Karena orang yang sudah memulihkan itu dilihatkan kebenaran yang sesungguhnya. Nah, untuk sekarang belum bisa mereka. Mereka tetap yakin bahwa pilihannya adalah sesuatu yang benar. Tapi beda nanti. Tatkala sudah apa tadi? Datang apa tadi? Masya Allah. Maka di sini dikatakan tatkala datang sebagian tanda-tanda Tuhan, la yang fau nafsan imanuha lam takun amanat min qablu, yang mana sebelumnya mereka tidak mau au kasabat fi imani akhirat, atau mereka sebelumnya tidak melakukan kebaikan sama sekali. Makanya jawaban inilah yang kenapa Fir'aun tatkala mengatakan aku sekarang mengakui Tuhannya Musa adalah Tuhanku, tetap Allah tidak mau menerimanya karena dia mengakui tatkala sudah mau paham tak? Ya Allah. Makanya inilah satu kenikmatan ya, Al-Hadid itu dikasih oleh Allah, percaya Quran walaupun kadang kita belum tahu isinya. Cuma sekedar membaca aja kadang kita tidak pede banget benar atau enggak kan gitu ya. Tapi kita betul-betul apa tadi? Ya Allah, mudah-mudahan daripada mereka yang menolak apa tadi? Paham aja 158 ini, Pak. Gitu ya. Ya. Oke. Ada yang tanyakan dulu? Ini soalnya 159 itu menarik banget nanti. Ternyata orang-orang yang iman nanti pun berpecah belah menjadi banyak sekali. Bla bla bla. Ya. Oke. Ada yang tanyakan? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita manusia itu kok ada yang itu tadi diberi hidayah, ada yang dikasih semua saja. Kalau semua sudah baik ya nggak ada kita berantem, nggak ada bunuh-bunuhan, nggak ada zina, nggak ada judi. Ya. Masih penasaran apa sebenarnya? Jadi panjenengan tuh ya juga kayak malaikat dia saurung diciptakan manusia ya ngono ya. Sama malaikat juga protes gitu juga sama. Coba panjenengan buka surat Al-Baqarah itu loh, Pak. Ya. Ayat 30 itu loh. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ya. Wa id qala rabbuka, dan ingatlah tatkala Tuhanmu berfirman lil malaikah, kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya kami ingin menjadikan di bumi ini adalah khalifah, wakil-wakil Tuhan. Khalifah itu apa? Yang menjalankan segala ini tadi. Itu. Ya. Yang melaksanakan tugas-tugas yang seharusnya dilakukan Tuhan, diwakilkan kepada makhluknya. Itu disebut apa tadi? Khalifah. Jangan diartikan khalifah pimpinan tuh, Pak. Ya, itu. Yang disebut khalifah itu seperti itu. Yang seharusnya tugasnya siapa tadi? Allah. Dilimpahkan kepada siapa tadi? Orang pilihan-pilihan. Nah, ini tatkala Allah bilang kepada malaikat seperti itu, sebenarnya malaikat tuh ambisi banget untuk dia yang dijadikan khalifah yang mengelola bumi ini tadi. Ya, maka tapi ternyata Allah itu memilih manusia. Memilih siapa tadi? Manusia. Malaikat bilang ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Jadi malaikat sudah memprediksi, menganalisa. Allah, kenapa yang kau jadikan khalifah di bumi ini adalah
orang yang suka membuat kerusakan dan suka menumpahkan darah. Jadi awake dhewe urung banyak nih, karakter manusia itu sudah dilihat seperti itu, Pak. Oleh siapa tadi? Kok iso malaikat weruh ngono? Sik nanti dulu jenengan bicara gini kan gitu ya. Orang-orang yang sudah ya dekat dengan Tuhan, sayang dengan Tuhan, itu dia diberi pengetahuan oleh Tuhan yang mana orang lain tidak memiliki pengetahuan tentang itu. Nanti itu bicaranya nanti dulu. Akhirnya malaikat bilang, kok iso yang dijadikan khalifah kok manusia yang berpotensi membuat kerusakan dan apa tadi? Jadi sama persis pemikiran jenengan nggak pemikirannya sama tadi. Mau yo apik-apik ae enggak sadar kan gitu ya. Ya Allah, coba lihat. Bahkan malaikat itu menyodorkan diri, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami bertasbih, bertahmid, mensucikan Engkau. Kenapa enggak kami yang dipilih? Kok malah siapa tadi? Makanya nanti kesimpulan ini apa, Pak? Menjadi khalifah itu tidak cukup dengan zikir dong. Ahli zikir itu, Pak. Tapi khalifah itu harus adalah tafakur. Yang betul-betul mengandalkan pengetahuan. Kan gitu ya? Harus mengandalkan apa tadi? Makanya nanti ayat lanjutnya kan alama. Allah mengajar tadi. Ilmu. Gitu ya. Tidak cukup apa tadi? Zikir dong. Jadi jangan subhanallah, subhanallah. Tiap hari mana jadi pimpinan gak iso. Ya. Pemimpin itu harus apa tadi? Ya, tamat. Iya. Nah, yes, memang. Makanya ulama-ulama yang jadi pimpinan itu mereka ahli pikir semua. Harus strategi ini dan lain sebagainya. Tidak cuma ngandalnya apa tadi? Yang ngandalnya dikir kan malaikat. Akhirnya nggak dipilih oleh Allah jadi apa tadi? Khalifah. Yang dipimpin oleh Allah, yang jadikan khalifah, ya sing semrawut ini malahan, sing komplek ini. Oh ya kadang apik, kadang welek, kadang ini, kan gitu ya. Wah, ini. Ya Allah. Akhirnya apa? Allah tetap memilih manusia, tapi harus dibuktikan bahwa memang manusia lebih layak untuk dijadikan pemimpin dibandingkan apa? Akhirnya di sini malaikat dan Adam itu didudukkan bersama. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kemudian Allah memberikan pengetahuan kepada Nabi Adam. Ingat ya Adam, ini buat wadah air, ini namanya gelas. Kan itu ya? Ingat ya Nabi Adam, kalau nanti datang kepadamu yang bentuknya seperti ini adalah nasi dan lain sebagainya. Ilmu. Sama. Ini pun diajarkan kepada malaikat. Malaikat yang tempat wadah ini namanya gelas, ini nasi. Kan itu ya? Sama-sama apa tadi? Nah, untuk interview tadi. Supaya siapa yang layak menjadi apa tadi? Oke. Akhirnya setelah itu faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Wahai malaikat, sekarang kamu dulu. Ulangi lagi. Ini apa namanya? Malaikat tidak bisa. Tidak tahu dia. Karena tugas malaikat kan bukan untuk berpikir tadi, Pak. Cuma mereka itu manut perintah siapa tadi? Sedangkan Adam tatkala sudah suruh ngulangi lagi, cerdas. Oh ya, ya Allah, ini gelas, ini air, ini. Karena ada ilmunya tadi. Konteksnya beda. Gitu loh. Nah, kenapa Allah mendesain seperti ini tadi? Kan gitu ya, Pak. Ya, tadi. Nah, bahasa kita ya memang dalamnya Allah kok. Yang bikin apa tadi? Dalam. Sehingga kehidupan ini akan berjalan dengan begitu indahnya kalau tidak ada siapa tadi? Nah, apik-apik ya ora jalan loh, Pak. Malah Allah bilang kalau semua baik saya ganti kalian dengan satu kaum yang mereka malah mendustakan aku dulu. Kemudian dia mau mohon ampun kepadaku. Gitu. Kalau kalian jelek semua ya saya ganti juga dengan generasi yang mau iman juga. Jadi memang nak logika ya gimana ya Pak? Dialang dalam makanya di situ ya Pak, memang nak baca hadis itu loh Pak. Wong ngono sing ditakdirke surga, ono ditakdirke apa mu? Neraka. Kalau dia sudah ditakdirkan surga, ya
Kan itu. Walaupun perbuatannya jelek terus endingnya meninggal iman itu. Ada kan hadis itu? Kalau ada orang yang ditakdirkan neraka, walaupun awalnya baik terus matinya apa tadi? Nah, jadi kan kasihan sing apa masuk apa tadi? Ya memang ini kembali lagi ke qadarullah, Pak. Cuma sebenarnya Allah pun juga tidak memaksa kalian, wis toh, milih yo. Kan itu ya. Tapi ya tetap dikendali dia, mau iman dah itu ya tetap wis akhirnya awake dhewe iki ora ngerti sing masuk sing iman atau ndak itu. Pengennya Allah itu sebenarnya semuanya itu masuk surga. Tapi kadang kalian itu malah menjauhkan perintah-perintahku, mengingkari terhadap perintah-perintahku, ya akhirnya ya sudah lagi baliknya nang takdir mau wis qadarullah sing ngono kuwi. Nah, bahasa kasihan-kasihan ya tetap kita ya kasihan juga kan gitu ya. Nah, makanya yang kita doakan itu kita minta supaya kita termasuk orang yang dapat apa tadi. Cuma saya berpikirnya gini, Pak. Saya kira orang itu baik semuanya. Dari segi sosialnya, Pak. Baik semuanya. Cuma kadang mereka belum dalam urusan rohaniah saja. Tapi tetap baik bagi saya, tetap baik gitu loh. Nah, masalah nanti itu di hadapan Tuhan itu terserah siapa tadi? Nah, kasihan tetap kasihan kita melihat itu semuanya. Lebih kasihan lagi yang ngaji masuk neraka lagi. Kasihan meneh ya, gitu ya. Sudah apa tadi? Taat tapi masuk apa tadi? Wah, makanya kelihatannya peluangnya masuk surga semua itu kan. Positif thinking aja. Aku punya kenangan yang indah dari Allah. Mau nyatanya aku berbuat dosa tetap diberi rezeki. Aku berbuat gini aja tetap Allah sayang. Berarti nanti di akhirat juga seperti itu. Jadi nanamkan mindset itu. Nggak kasihan tetap kasihan. Ini karena memang ada suatu skenario dalam wallahu a'lam, Allah yang mengetahui ini semua. Cuma ada sebagian ulama gini, Pak. Ya kabeh tetap qadarullah. Kalau bicara qadarullah itu prerogatif Tuhan. Dampak daripada kita terjadi seperti ini itu ya karena suatu kesalahan tadi. Yang Allah awal jangan makan buah holdi tadi. Konsekuensinya sampai seperti itu. Ya, padahal cuma makan apa tadi? Akhirnya lahirlah ada yang baik, ada yang apa tadi? Maka kasihan yang ternyata ditakdirkan jadi jelek. Kasihan yang ditakdirkan masuk apa tadi? Ya kasihan pasti kasihan. Wallahu alam. Tapi pemikirannya ada kayak pemikirannya sama tadi. Tapi juga sama, Pak. Allah membanggakan kalian tatkala di dunia kalian menampilkan kebaikan. Allah meleh-meleh ke malaikat. Lihat loh. Yang kamu dulu tidak setuju kalau dia saja jadikan sebagai apa tadi? Khalid. Karena argumenmu manusia itu sukanya apa tadi? Menumpahkan darah, membuat keruh. Ternyata dia duduk bersama mengupas ayat-ayatku. Mereka menebarkan kasih sayang. Di luar prediksi, maka mereka itu kekasihku. Beritahukan seluruh malaikat itu. Dan itu ya, diweleh-weleh gitu. Tatkala melihat manusia ini saling duduk, bercengkrama, saling menebarkan kebaikan satu dengan yang ternyata prediksinya malaikat apa tadi? Tapi bagaimana kalau melihat orang yang berbuat maksiat? Kan itu ya Pak, berharga. Ya bener, orang saya guru kui. Ya Allah. Oke, wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, monggo. Kita manusia itu sudah ditakdirkan apa tindakan kita supaya kita selamat. Terus yang kedua, dalam era modern seperti ini banyak sesuatu yang diciptakan manusia itu sebuah prinsip. Contohnya orang jual beli online, terus itu hukumnya gimana? Yang kedua, dalam jual beli online itu ada juga istilahnya ngambil fee makelar, istilahnya juga dan yang terus itu gimana? Waalaikumsalam. Qadar dan qadar itu memang tidak akan ada habisnya ya Pak.
Tidak ada selesainya bahas. Karena bahasa kasarnya ya ini di luar kapasitas yang kita bikin. Rasulullah itu pernah gini, orang yang mukmin yang kuat itu lebih disukai dan dicintai daripada orang yang mukmin yang tadi lemah. Tapi hadis itu dilanjutkan. Tapi setiap kalian itu pasti memiliki kebaikan. Yang kuat juga punya baik, yang lemah juga punya apa tadi? Setiap kalian. Orang fakir miskin yang iman. Itu kan istimewa apa? Kekurangan tapi tetap apa tadi? Istimewa. Walaupun tadi yang kuat lebih disukai oleh Allah daripada apa tadi? Ternyata Rasulullah memberikan di endingnya hadis itu. Yang penting kalian itu adalah berusaha. Ikhtiar. Apa tadi? Ikhtiar. Ya, usaha ikhtiar. Jangan menjadi orang yang malas. Mohon maaf, nak bahasa rizki itu kan kaya miskin bukan masalah Anda kerja, tidak. Kan ini ya. Nanti banyak konsep-konsep datangnya rizki kepada kita. Salah satunya bekerja. Tapi tidak hanya kerja saja, konsep mendatangkan apa tadi? Rizki. Tapi bekerja itu ibadah. Bekerja itu apa tadi? Ikhtiar tadi. Tidak semua orang bekerja kaya loh. Kan ini ya. Tidak semua orang yang semua. Ya tetap qadarullah tadi kan. Sehingga ya kalau secara kasihan ya kasihan ya tenanan gitu sudah maksimal gitu tapi tidak apa tadi? Tidak dapat hasil. Secara naluri kita kan kasihan. Kita menyaksikan dia kerjanya bukan main dan sebagainya tapi nah, kita kan tidak tahu takdir kita masing-masing. Kata Rasul, yang penting kalian ikhtiar, nikmati dengan baik. Setelah kalian ikhtiar, maka jangan sekali-kali mengatakan seandainya dan seandainya. Karena perucapan seandainya itu cara setan memasuki kita supaya kita apa tadi tidak mau menerima keputusan Tuhan. Lapangan kita di situ. Ikhtiarlah dengan baik, berdoalah dengan baik, mintalah kepada Allah supaya ditakdirkan takdir yang apa tadi. Itu kita minta terus. Nah, jangan diantaranya soal di doa kunut itu sendiri. Ya, kalau nanti tetap qadarullah kok ada yang jelek kepada kita, ya sudah. Anda tidak bisa membantah ini semua. Ini memang sudah dikehendaki oleh siapa tadi? Tatkala kita sudah punya kesadaran seperti itu lebih mudah menata hati kita. Kita tidak akan mudah menyalah-nyalahkan apa tadi? Ternyata cuma sebatas itu. Tidak ada bahasa kodok dan kodar ini. Ya, yang bisa kita bahas dengan sempurna itu tidak ada. Pasti akan timbul pertanyaan-pertanyaan terus. Makanya melatih menerima keputusan Tuhan itu adalah tingkat puncak dari keimanan seseorang. Menerima keputusan siapa tadi? Ini yang paling berat. Gitu. Ya, yang penting ikhtiar, berdoa. Hasil tetap kita serahkan kepada siapa tadi? Ada orang yang bilang gini, aku sudah berusaha tapi kok tetap di neraka, ya sudah ya Allah. Kalau ini takdirmu saya terima. Malah enak tadi ya makanya. Kalau ini apa tadi? Coba lihat. Padahal sudah apa tadi? Wah ini malah orang-orang yang sumeleh banget itu. Ya, makanya kita sholat, kita kerjakan gitu ya. Jadi kan tidak usah takut diterima atau enggak. Anda tidak usah berpikir ke sana. Mikirnya sederhana aja. Wes dijadikan orang sholat aja sudah istimewa. Ayo diterima ya alhamdulillah, tidak pun tidak apa-apa. Yang penting saya sudah pernah sujud, gitu aja. Ya. Dan karena apa? Terima enggak itu kan hak prerogatif Allah juga, kan? Kita tidak tahu diterima atau tidak. Yang penting sudah dikumpulkan dengan orang-orang soleh, gini aja sudah kita bersyukur aja, kok. Ya. Masalah nanti kita surga enggak itu, balik aja sama Allah. Matur suwun nak masuk surga ya Allah, enggak pun kelihatannya saya enggak kuat di neraka gitu aja. Nah, saya yakin kok Maha Penyayang, Maha Anu gitu aja. Malah begitu yang malah justru nanti ya. Terus jual beli online ya Pak. Ini memang jadi bahan diskusi panjang juga dalam Basul Masail kita. Pembahasan kita tentang apa tadi? Ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan juga. Lihat-lihat. Nah, akhirnya kembali pada mental kita masing-masing.
Nah saya, strategi saya biar jual beli itu boleh, biasanya kita, mohon maaf sekali ya, saya bayar kalau barang sudah ada. Ya, bahkan ada perjanjian boleh dibuka dulu kayak apa, isinya sesuai apa tidak. Itu nanti baru apa tadi? Nah, nanti kalau jenengan bayar di muka barang belum ada, itu potensi goro, penipuan tinggi. Paham ya Mas ya? Nah, kalau ini yang terjadi, maka ini yang tidak diperbolehkan. Makanya sekarang kan banyak COD-COD itu diperbolehkan bayar setelah barang apa tadi? Sampai. Karena keluhan dari konsumen tadi, banyak tatkala sampai ternyata tidak sesuai dengan apa tadi? Yang di videokan itu loh Pak. Videonya kaos sapi, ternyata ukuran LM-nya untuk anak-anak bukan untuk Anda. Itu kadang kan seperti itu. Jadi yang bagus itu ya COD-nya tadi di rumah aja pembayarannya gitu loh. Saya seneng kayak umpama beli laptop itu kan juga pembayaran di rumah, kemudian suruh buka dulu, suruh videokan tatkala buka, nanti kalau ada cacat dan lain sebagainya boleh apa tadi? Dikembalikan. Gitu. Saya pernah pesan kursi ternyata ada beberapa yang apa tadi? Ya akhirnya kembalikan lagi. Dan ternyata kurirnya pun juga ngasih nasihat. Ini kelihatannya tidak layak Pak, apa kita kembalikan saja. Itu kurir yang baik. Tapi kan ada sesuatu yang memang kita tidak bisa melihatnya tadi. Yang harus dilihat oleh siapa tadi? Nah, yang demikian tidak apa-apa. Tapi kalau memang niatnya betul-betul untuk menipu ya mohon maaf ya Pak. Dan sekarang zaman sekarang itu memang nggak kayak dulu beli. Kalau dulu kan ada barang, ada orang tawar menawar, ada khiyar. Sekarang kan nggak ada khiyar Pak. Nah, khiyar itu tawar menawar. Padahal sebenarnya orang jual beli Pak, tatkala Anda menawar itu dapat pahala loh Pak. Walaupun dealnya berapa nanti loh. Paham ya Mas ini? Makanya kalau saya di pasar pasti nawar dulu. Masalah nanti kita sebenarnya tahu untuk apa? Biar terjadi transaksi dan komunikasi. Yang penting tawaran-tawaran yang etika yang baik. Itu. Tapi lewat online kan tidak ada itu. Tidak ada itu. Sehingga makanya tadi, tapi zaman sudah seperti ini. Jangan mengatakan nggak bisa yo kalah juga. Ya akhirnya meminimalkan sedikit gorornya, penipuannya itu bagaimana. Kalau mentalnya memang mental menipu ya tetap apa tadi? Ya, tanggung masing-masing lah. Gitu ya. Ya. Gimana? Investasi saham itu contohnya yang bagaimana? Saya beli saham banyak saham apa perusahaan itu kan Ya. ribuan ya. Contoh aja. Salah satunya kan di Mas. saham itu istilahnya ikut menjadikan usaha itu andil dalam Beda dengan deposito ya Pak. beda. Kalau deposito adalah Uang dengan uang. satu soalnya perusahaan itu dua lantai di pasar usaha. Terus saya beli sahamnya berapa lot berapa lot terus banyak naik saya Jual. Gitu ya. beli saya dulu Tahan dulu. Nah, nanti Mas Ano berarti ngelihatin HP terus ya Pak. nah kalau saya lihat Kalau ada ikhtiar yang lebih baik lagi aja Pak. Ya. Karena itu kalau dulu sih ada kayak bahasanya memang barangnya ada ya silahkan ada itu kan kayak beli aja toh Pak, kertas itu atau bukti aja toh, walaupun yang dia kan itu sulit untuk mengatakan ya banyak yang yes gimana ya sulit. Allah alam, saya tidak bisa mengatakan langsung halal atau apa tadi haram, tapi guru saya dulu jawab cari yang lain aja lah kalau bisa, kan itu ya, cari yang apa tadi lain. Soalnya ini sesuatu yang bersangkutan dengan apa tadi malah tambah kayak membeli sesuatu yang belum kelihatan apanya, tapi nanti naik sendiri kemudian dijual. Wallahu alam, saya belum bisa menjawab yang itu ya. Gitu dulu ya.
Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya, karena wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.